perempuan paling gampang memaafkan. Kalau kita punya salah laki-laki, perempuan paling memaafkan. Paling bakal bisa buat memaafkan. Tapi nggak bakal pernah hilang lukanya, Pak. Itu perasaan perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Gue lagi belain lo nih. Tapi benar juga sih. Survei membuktikan bangun tidur yang dilihat kaca. Keluar kamar mandi, ngaca. Pakai kerudungan, dandan. Lagi sarapan, Pak. Ini yang namanya meja ada kaca. Kacanya bukan cermin. Masih ngaca walaupun burem. Betul nggak? Keluar rumah ngelihat jendela. Naik motor, lagi mau pakai helm, spionnya dibengkokin, Pak. Di lampu merah ngelihat mobil sebelah kanan. Makanya, Pak, kita laki-laki kalau ngelihat perempuan, jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas melainkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita di malam ini sama-sama syukur kepada Allah atas karunia rahmat dengan keberkahan yang melimpah. Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama, harapan kita mencari ridha Allah. Yang kedua, kita mengharapkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat memudahkan kita untuk menjalankan ibadah tersebut, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Dengan sebulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita dijadikan satu kelas atau madrasah untuk mendidik kita, menempa hati kita, menjaga kebiasaan kita dari yang buruk, Allah jadikan sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyatakan bahwa wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian, yang dipanggil orang yang beriman. Karena manusia ini Allah memberikan setiap kemanfaatan di dalam hidup. Malaikat Allah ciptakan, malaikat ini makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Binatang makhluk Allah. Diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal. Makanya kalau ngelihat kuda telanjang, dia nggak malu. Orang nggak punya akal. Jadi kalau ada laki-laki keluar dari rumah pakai kain sarung, bajunya nggak ada, berarti ya 11-12 sama kuda. Tanpa disadarin, umatnya Nabi ini udah dikasih 1 bulan baik, tapi nggak dimanfaatin baik. Di fase pertama Allah turunin rahmat. Yang kedua, fase kedua Allah turunkan maghfirah. Ampunan Allah berikan. Dosa kita segunung cermek, datang bulan Ramadan, Allah ampunin dosa kita kalau mau. Di fase ketiga, kita dijadikan manusia yang dijauhkan dari siksa api neraka. 1 bulan, dapat 3 keistimewaan tatkala datang bulan suci Ramadan. Dan Nabi udah ngasih tahu lagi, saat asar mau berjumpa maghrib, itu waktu yang paling diijabah untuk seorang yang berpuasa dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh ketakwaan. Ini istimewanya. Orang Pajawan Lor kan nggak begitu.
Begitu asar, nyalain motor. Kemana lu? Ngabuburit. Orang sini bang begitu. Ada yang begitu, ada. Ngabuburit ajaran siapa? Efeknya banyak mudarat daripada baiknya. Untuk makan buka puasa boleh kita cari. Tapi kan pikiran kita bisa jadi dosa. Mata bisa jadi dosa. Ngelihat bihun, beli. Lihat lontong, beli. Gorengan, beli. Biji salak, beli. 11 bulan dibuang, begitu biji salak datang bulan Ramadan, ditelan. Saking laparnya tuh. Matanya aja bisa bikin dosa. Kenapa? Hawa nafsunya. Orang kalau lapar ngelihat apa aja juga enak. Apa aja enak. Belum lagi di jalan ketemu tetangga. Subhanallah, tetangganya lagi nyambut motor baru turun dari dealer. Si Neng ngomong sama si bapak, Yang, lihat tuh, si Tony, motor barunya turun. Itu si Tony duitnya dari mana itu? Jadi gibah, dosa akhirnya. Betul. Makanya Nabi SAW mengantisipasi, mewaspadai untuk setiap hamba agar jauh dari apa yang dikatakan akan membatalkan puasa. Kalau batal puasa wajar, batal udah. Tahu dia nggak dapat pahala. Tapi ini orang masih puasa sampai maghrib tapi nggak tahu. Di dalamnya cuman hanya menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Na'udzubillahi min. Ini yang bahaya. Ini saya lagi ngomong evaluasi bulan Ramadan kemarin. Dan hamba Allah ini, kalau datang bulan puasa, minggu pertama senang bukan main. Puasanya hamba Allah nih, model kayak kita nih, bisa jadi model puasa kayak modelan beduk. Tahu beduk? Tahu beduk? Depan rapat, tengah bolong, belakang bolong. Ada juga yang depan bolong, tengah bolong, belakang rapat. Minggu terakhir bulan Ramadan, puasanya kenceng. 1 minggu full puasa. Harapan THR-nya full. Tapi yang modelnya kayak kita, banyak keistimewaan di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan saya husnudzon. Orang sini mah puasanya benar. Dibohong. Insya Allah puasa kita kemarin, ibadah kita diterima sama Allah. Amin ya Rabbal. Ramadan telah pergi. Sampai Nabi di dalam hadis mengatakan, waspadalah. Sangat waspada Nabi mengatakan. Di akhir Ramadan ini, banyak orang-orang yang lalai kepada Allah. Dan sedangkan Nabi mengikat pinggangnya di akhir Ramadan untuk makin kencang ibadah kepada Allah. Ini istimewanya Nabi SAW. Memberikan contoh. Agar apa? Agar Nabi dikumpulkan di dalam surga bersama umat. Doanya Nabi buat umat. Ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datang bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi. Semua orang yang dagang di bulan Ramadan, rezekinya melimpah ruah. Pasti diberikan lebih rezeki di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nih, doanya Nabi, keberkahannya terus sampai kita ketemu lagi bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Tapi ibadahnya ditambahin dong. Pelajaran kan banyak di bulan Ramadan. Kita disuruh bangun tengah malam. Ngapain? Sahur. Sahurnya sekarang udah nggak ada. Iya, bangun tengah malam. Ngapain? Sholat malam. Dia mulai hidupin malamnya. Ini makan kita kagak. Bangun habis sahur mah. Iya udah habis Ramadan tetap bangun malam tetap. Pipis doang. Habis pipis ambil wudhu. Boro-boro enggak. Yang dijalanin kehidupan, ya udah begitu-gitu aja. Ramadan pergi pun, ya udah hidup begitu aja. Sampai Nabi mengatakan, celakalah. Sahabat tanya, celaka untuk siapa ya Rasulullah? Celaka apabila umatku, mereka masuk di dalam bulan suci Ramadan, menjalankan Ramadan, menghidupkan Ramadan, namun setelah Ramadan pergi, namun dosanya belum diampunin sama Allah. Ini yang paling rugi. Kalau sekarang mah udahlah, Ramadan udah pergi.
Kita evaluasi, sadar diri. Yang kemarin ngarep Lailatul Qadar, sampai ada yang nanya, "Bib, malam Lailatul Qadar kapan?" Lah, lu nanya gua. Nabi ditanya aja Nabi nggak jawab. Kecuali dikatakan malam ganjil di bulan suci Ramadan. Lah nanya gua, kan gua gimana jawabnya? Kadang manusia ini banyak keinginan tapi nggak mau usaha. Ini manusia nih. Doa kayak orang bener. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Lu mau banyak duit, mau? Mau doanya dikabulin, mau? Allahumma, nih malam doa kita dikabulin nih urusan rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Senang gak lu? Kena jantung paeh. Kaget. Gak manfaat juga rezekinya. Maunya yang bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajari Nabi. Terus minta doa, ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lu sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguburin diri sendiri. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umurku dalam taat kepadamu. Ini doa yang manfaat. Yang terakhir paling parah. Kayak yang benar aja kita mintanya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lah. Yuk kita koreksi nih. Salat kita udah benar apa belum? Jawab. Salat kita udah benar apa belum? Zakatnya udah benar apa belum? Pergi haji udah apa belum? Sedekahnya udah benar. Amalan kita udah baik. Terus apa-apaan lu minta sorga? Emang sorga punya bapak lu apa? Sorga itu dengan caranya bagaimana? Jalankan yang diperintahkan Allah, jauhkan larangan. Ini orang ciri-ciri yang masuk sorga. Yang udah ibadah, yang udah jauh dari maksiat, masih dimasukkan ke dalam neraka. Apa orang yang kurang ibadah? Apalagi orang yang kurang sedekah. Apalagi orang yang jauh dari rahmat. Orang yang ahli maksiat. Bib, emang ada orang yang ibadah tapi doanya nggak ada? Nggak ada dia di dalam surganya Allah? Ada. Ada satu kisah. Ada satu riwayat. Orang dikasih umur 1000 tahun. Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Digunakan ibadah. Nggak pernah bikin maksiat. Seumur hidupnya ibadah. Luar biasa. Allah kasih keistimewaan kepada ini orang. Dikasih bonus sama Allah. Diturunin malaikat. Sampai diturunin malaikat yang megang kitab, buku, penghuni surganya Allah. Semua nama ada di situ. Ini orang pulang ngelihat ada satu orang aneh. Ini orang siapa? Nggak pernah saya lihat di kampung. Dia tanya, Tuan siapa? Saya malaikat yang diutus Allah. Apa yang dilakukan? Apa pekerjaannya? Itu di tangan apa? Saya membawa buku orang-orang penghuni surga. Ini orang jawab. Coba, pasti ada nama saya di dalam. Karena dia ngerasa dirinya orang yang ibadah, dia pede. Namanya ada di dalam bukunya penghuni surga. Dikebet 1, 2, terus sampai akhir halaman, namanya nggak ada. Coba ulangin 2 kali. Dicari lagi, nggak ada. 3 kali dicari, nggak ada. Sampai Allah mengatakan, wahai malaikat, sampaikan kepada dia. Urusan dia ibadah kepadaku benar. Urusan kepadaku baik. Tapi urusan dia kepada manusia tidak baik. Maka ibadah yang dia lakukan ribuan tahun tidak akan pernah tercatat di dalam kebaikan amaliyah di hadapanku, kata Allah. Urusan kita sama Allah baik. Ibadahnya bagus. Baca Quran sehari 10 kali khatam. Tapi urusan kita dengan makhluk Allah jahat, tidak akan terhitung nilai pahala di hadapan Allah. Makanya baik-baik. Urusan sama Allah baik. Hablum minallahnya baik. Hablum minan nasnya nggak baik. Nggak bakal mendapatkan sesuatu kebaikan di hadapan Allah. Jangan putus silaturahmi sama tetangga, saling satu sama lainnya. Jangan pernah salah satu tetangga sama tetangga nggak pernah teguran sampai mati. Kita punya saudara banyak. Tinggalnya jauh-jauh. Kita kalau ada apa-apa di dalam rumah, yang kita minta tolong sama siapa? Tetangga, itu saudara terdekat.
Lihat Uwais Al-Qarni. Nggak pernah natap Nabi. Nggak pernah ketemu Nabi. Tapi Nabi kenal betul Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena namanya terbicarakan oleh para malaikat di arsy Allah. Kenapa? Buah ketaatan dia kepada orang tua. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa orang tua dapat menyelamatkan anak dunia akhirat. Banyak. Kita punya orang tua satu atau masih lengkap. Sayang kalau nggak kita ambil keberkahannya. Keramatnya kita. Kalian nih, maaf, kita mau cinta sama habaib, mau cinta sama kiai, mau cinta sama ustadz, tapi sama orang tua kita cuek, percuma, nggak bakal dapat keberkahan di dalam hidup kita. Apalagi orang tuanya yang udah nggak ada. Kita bisa sampai ke Tanggul, kita bisa sampai ke Gersik, bisa ziarah kemana aja, haul kemana aja kita datengin. Makam orang tua di samping rumah kita, kita nggak pernah datang. Percuma, keberkahan juga nggak akan Allah berikan sama kita. Hormatin orang tua, baik ada maupun telah ya. Yang sekarang masih hubungan nggak baik sama orang tua, hubungan yang baik sama orang tua. Kenapa? Hubungan kita antara kita sama orang tua tergantung bagaimana hidup kita di dunia sampai di akhirat. Itu diaminkan oleh Nabi. Amin, kata Nabi. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasah loh. Oi. Sien aing. Bu. Bu. Jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Maaf, hadisnya nggak sampai situ. Cuman sampai istri yang durhaka. Menang banyak kita, Pak. Tapi urusan suami di akhirat luar biasa. Pertanggungjawaban seorang istri dan anak. Suami akan ditanya bertubi-tubi di hadapan Allah. Allah langsung yang menanyakan kepada kita. Ya rasa loh. Dua-duanya kena nih harimah. Bu, ibu ibadah enak. Sholat tahajud. Sholat taubat. Minta ampun dosa kita kepada Allah. Tapi sama suaminya galak. Jahat. Ngerongrong. Bukan orang sini, bukan. Sono yang begitu. Saya tanya, bang, istrinya orang mana? Jawaan loh. Jangan pernah durhaka kepada suami. Kenapa? Bahasa tinggi aja kita terhadap suami nggak boleh. Nada tinggi, teriak, nggak boleh. Hormatin. Yang boleh nada tinggi siapa? Laki. Laki wajib tanda tinggi. Coba lihat imam di dalam sholat. Nadanya tinggi nggak? Kenceng nggak suaranya? Kenceng. Makmum. Cici nggak cici? Betul. Tapi suami teriaknya juga bukan berarti teriak ngomel-ngomel mulu. Kebun binatang keluar sama istri. Bukan begitu. Istri itu kan perasaannya banyak, Pak. Allah kasih 9 perasaan buat perempuan. Akalnya cuma 1. Kalau kita kan ngakal 9, perasaannya cuma 1. Benar juga kalau perempuan mau pakai perasaan, apa-apa perasaan. Bapak lagi mau pakai baju. Baju udah dipindahin ke atas kasur. Udah siap dipakai. Begitu bapak keluar dari kamar mandi, ngeliat baju udah nggak ada. Tanya tuh sama istri. Bu, baju saya di sini mana? Perasaan tadi di sini. Pasti ngomongnya perasaan. Apa aja ngomong pakai perasaan. Kemarin udah dikasih uang 10 juta. Kok cepet banget habisnya? Iya pak, perasaan saya nggak gunain buat macam-macam. Perasaan lagi aja. Tapi kalau perempuan pakai perasaan wajar. Perempuan itu gampang ngeluarin air mata. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi kalau keinjak kakinya. Kalau laki, air mata jarang keluar. Kenapa? Karena banyak akalnya. Sampai ada satu ulama diibaratkan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Dengar nih perempuan. Oi. Bu. Sare. Bu.
Kata ini ulama, Pak. Bapak juga harus dengar nih. Ibaratnya perasaan perempuan itu diibaratkan sebagaimana cermin. Bapak pernah beli cermin nggak? Tahu cermin kan? Ngaca. Kaca waktu kita beli bagus nggak? Kita ngelihat diri kita bagus nggak? Lengkap nggak? Lengkap kelihatannya. Kalau kacanya jatuh, hancur nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Mau dilem sekalipun, disusun lagi, tetap nggak ada bekasnya. Begitupun perasaan perempuan, Pak. Perempuan paling gampang memaafkan. Kalau kita punya salah laki-laki, perempuan paling memaafkan. Paling bakal bisa buat memaafkan. Tapi nggak bakal pernah hilang lukanya, Pak. Itu perasaan perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Gue lagi belain lo nih. Tapi benar juga sih. Survei membuktikan bangun tidur yang dilihat kaca. Keluar kamar mandi ngaca. Pakai kerudungan dandan. Lagi sarapan, Pak. Ini yang namanya meja ada kaca. Kacanya bukan cermin. Masih ngaca walaupun burem. Betul nggak? Keluar rumah ngelihat jendela. Naik motor. Lagi mau pakai helm. Spionnya dibengkokin, Pak. Di lampu merah ngelihat mobil sebelah kanan. Makanya, Pak, kita laki-laki kalau ngelihat perempuan lagi bawa motor apa lagi bawa mobil, usahain jangan di belakangnya, Pak. Bahaya. Apalagi yang naik motor, sen kanan dibelok kiri, sen kiri dibelok kanan, dua-duanya nyala, nggak taunya dilempang. Itu perempuan tuh, Pak. Begitu saya tengok spionnya ke mukanya, Pak. Betul nggak? Saya ambil kesimpulan, ternyata perempuan itu, Pak. Kenapa sih spionnya nggak pernah mau ke belakang? Karena perempuan itu nggak mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Betul kan? Itulah perempuan. Jadi kita yang perempuan juga kalau nyari jangan terlalu banyak milih. Kalau udah ketemu jodoh baiknya ambil. Kan gitu. Jangan pilih maunya yang kaya, yang ganteng, yang soleh, yang dermawan. Udah mati. Udah meninggal laki begitu. Udah nggak ada. Illa cuma Nabi Muhammad SAW. Yang ganteng, yang baik, yang dermawan, yang sayang, yang santun. Di dunia sekarang nggak ada. Kalau lo milih Habib Rifki jangan kecewa, karena Aing udah yang punya. Coba kita lihat. Kalau nyari sesuatunya jangan terlalu yang muluk. Harapan apa? Yang Allah ridho, Nabi ridho, orang tua ridho, aman jodoh kita. Insya. Doa yang terakhir. Ini Nabi mengaminkan. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Nabi aminkan. Doa yang ketiga. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah orang yang memutuskan silaturahmi. Seorang mukmin yang memutuskan tali silaturahmi, ibadahnya nggak akan diterima sama Allah. Yang sampai gini hari, yang mutus tali silaturahmi, yang belum ketemu orang tua, cepat datengin orang tua. Yang belum pernah ketemu saudara, kakak, adik, bib jauh, telepon bisa. Alhamdulillah kalau handphonenya bagus bisa video call. Gak ada orang yang jauh gak bisa. Pasti bisa. Kenapa? Jika seseorang mau menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jujur saya pengen berlama-lama di tempat ini. Jujur saya juga lagi masih kurang sehat. Kaki saya masih sakit, punggung saya masih sakit. Tadinya saya bilang harapan ada Habib Muhammad Al-Kaf atau ada Muhammad Habib Bagir. Saya bilang, Bib, tolong mau digantiin saya dulu ke sini. Ternyata beliau-beliau belum pada pulang, masih ada di luar kota. Saya minta sama Atoni, bukan berarti saya nggak mau lama.
tapi keadaan saya memang seperti ini, minta doa, minta ridha. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan evaluasi Ramadan ini akan mengetuk hati kita, menambahkan keimanan kita di hadapan Allah, sehingga kita menjadi hamba yang betul dikatakan di dalam firman Allah, kembali dalam keadaan fitrah, dan kita dibadikan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Aid bukan berarti baju baru. Yang dicari bukan semuanya serba baru, melainkan keimanan kita di hadapan Allah yang baru dengan sebaik-baiknya iman dan takwa kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal